warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifia Debi Maharani dengan NIM 2312510095. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sertifikasi guru. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat dikembangkan dan dioptimalkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Dalam sistem pendidikan, guru yang memegang peranan yang sangat vital sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Profesionalisme guru menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Tuntutan profesionalisme ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Salah satunya melalui program sertifikasi guru. Jadi program sertifikasi guru di Indonesia mulai dilaksanakan itu dari tahun 2007 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 2005 tentang guru dan dosen. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan cara meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru melalui proses pemberian sertifikat pendidik. Hakikat sertifikasi guru. Jadi, sertifikasi guru ini merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 pada tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Jadi, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi, dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Bisa juga mendefinisikan sertifikasi guru sebagai proses untuk memberikan sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi. Sertifikasi juga dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga pendidikan yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi guru merupakan kebijakan yang sangat strategis karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, lanjut ada tujuan sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi guru dapat dirumuskan dengan beberapa poin. Yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi guru bertujuan untuk memastikan bahwa guru yang bersangkutan memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Yang kedua itu meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Dengan adanya sertifikasi diharapkan proses pelajaran menjadi lebih berkualitas yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada meningkatkan martabat guru. Sertifikasi guru juga bertujuan untuk meningkatkan martabat guru sebagai profesi yang terhormat, bermartabat, dan dilindungi. Dengan adanya sertifikasi, profesi guru tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi setara dengan profesi lain yang memerlukan keahlian khusus. Dan yang keempat, ada meningkatkan profesionalisme guru melalui sertifikasi. Jadi guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial maupun kompetensi profesional. Yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan guru. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, dapat fokus pada pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik.
lalu mengemukakan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini ada tahapan-tahapan sertifikasi guru. Jadi pelaksanaan sertifikasi guru itu meliputi beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Tahapan-tahapan tersebut itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, penetapan kuota dan peserta. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kuota peserta sertifikasi guru untuk setiap kabupaten atau kota. Ada juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, yaitu menetapkan peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nomor 2, ada pendaftaran dan verifikasi berkas. Jadi guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi melakukan pendaftaran dan mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Kalau dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota itu melakukan verifikasi berkas dan mengirimkan berkas yang telah diverifikasikan ke LPMP atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Dan yang ketiga, itu ada pelaksanaan sertifikasi. Terdapat beberapa jalur sertifikasi guru, yaitu yang pertama ada dari penilaian portofolio. Guru menyusun portofolio yang berisi kumpulan dokumen prestasi dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Portofolio tersebut kemudian dinilai oleh asesor yang ditunjuk oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Jika portofolio memenuhi standar minimal, guru dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, jika portofolio belum memenuhi standar minimal, guru pun harus mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu PLPG atau PPG. Pendidikan dan latihan profesi guru, yaitu PLPG. PLPG itu merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Peserta PLPG itu mengikuti pelatihan yang mencakup 4 kompetensi guru, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga itu ada kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Pada akhir PLPG, peserta mengikuti ujian kompetensi. Jika lulus, peserta akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, ada juga pendidikan profesi guru atau PPG. PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang telah terakreditasi. Jadi program ini bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi lebih dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Lalu peserta yang lulus PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik. Poin yang keempat itu penerbitan sertifikat. Bagi guru yang dinyatakan telah lulus perguruan tinggi penyelenggaraan bersertifikasi akan menerbitkan sertifikat pendidik. Jadi sertifikat pendidik ini kemudian diregistrasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Poin yang kelima itu ada pemberian tunjangan profesi. Jadi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi. Jadi tunjangan profesi ini diberikan sejak awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi. Perlu dicatat ya bahwa sejak tahun 2017 pemerintah telah melakukan perubahan dalam sistem sertifikasi guru. Untuk guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik, sertifikat dilakukan melalui PPG dalam jabatan, sementara calon guru sertifikat dilakukan melalui PPG per jabatan. Lalu ada syarat mengikuti sertifikasi guru. Jadi untuk mengikuti program sertifikasi guru, seseorang guru juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang kelima ada motivasi guru.
ada kekhawatiran bahwa motivasi utama guru dalam mengikuti sertifikasi adalah untuk mendapatkan tunjangan profesi, bukan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi hal ini dapat mengurangi efektivitas program sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, ada keberlanjutan pengembangan profesional. Setelah mendapatkan sertifikat pendidik, tidak semua guru melanjutkan pengembangan profesionalnya secara berkelanjutan. Jadi sertifikasi harusnya menjadi awal dari proses pengembangan profesional yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Nomor 7, biasanya ada pembiayaan. Jadi program sertifikasi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi guru. Pemberian tunjangan profesi kepada guru yang telah tersertifikasi juga memerlukan anggaran yang besar dari pemerintah. Nomor 8, ada evaluasi dan monitoring. Sistem evaluasi dan monitoring terhadap guru yang telah tersertifikasi masih belum optimal. Belum ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa guru yang telah tersertifikasi dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya. Yang kesembilan, ada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan sertifikasi guru yang terjadi dari waktu ke waktu dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi guru. Misalnya perubahan dari jalur portofolio dan PLPG atau menjadi PPG dalam jabatan. Yang 10, dampak terhadap kualitas pendidikan. Meskipun salah satu tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dampak sertifikasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia masih belum optimal. Jadi diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya melalui sertifikasi guru untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Diperlukan juga kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sertifikasi guru seharusnya juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, fasilitas pendidikan, sistem evaluasi, dan lingkungan belajar. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi sertifikasi guru itu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru melalui proses pemberian sertifikat pendidik. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru memiliki hakikat sebagai proses pemberian pengakuan formal terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Tujuan dari sertifikasi guru itu tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru saja atau kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi, tapi juga untuk meningkatkan martabat guru, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi guru melalui berbagai tahapan, mulai dari penetapan kuota dan peserta, pendaftaran, dan verifikasi berkas. Jadi pelaksanaan sertifikasi guru melalui beberapa jalur seperti portofolio, PLPG, PPG, penerbitan sertifikat, hingga pemberian tunjangan profesi untuk dapat mengikuti program sertifikasi. Seseorang guru harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, status sebagai guru tetap, pengalaman mengajar minimal 5 tahun, dan beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Namun pelaksanaan program sertifikasi guru juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kuota, distribusi yang tidak merata, administratif yang rumit, serta belum optimalnya dampak sertifikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang materi sertifikasi guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.